Rabu pagi, 30 Juli 2025, dunia dikejutkan oleh gempa dahsyat bermagnitudo 8,7 yang mengguncang lepas pantai timur Rusia, tepatnya di wilayah Kamchatka. Getaran kuat ini terjadi di bawah laut, di zona subduksi yang memang dikenal rawan aktivitas seismik. Dalam hitungan detik, berita tentang gempa besar ini menyebar ke seluruh dunia, memicu kekhawatiran akan potensi tsunami lintas negara. Getarannya terasa hingga ribuan kilometer dari pusat gempa, bahkan sampai ke beberapa wilayah di Indonesia. Warga di gedung-gedung tinggi merasakan ayunan halus, sementara sebagian lainnya langsung mencari informasi lebih lanjut melalui ponsel dan media sosial. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya dampak gempa besar, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat gempa. Menyadari potensi ancaman tsunami, BMKG bergerak cepat. Dalam waktu singkat, mereka mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk 10 wilayah di utara dan timur Indonesia. Sistem peringatan ini didukung oleh teknologi canggih dan jaringan komunikasi yang terus diperbarui sejak tragedi tsunami masa lalu. Peringatan ini sekaligus menjadi ujian nyata bagi kesiapan sistem peringatan dini tsunami yang telah dibangun Indonesia selama bertahun-tahun. Berbagai simulasi dan pelatihan yang rutin dilakukan kini benar-benar diuji efektivitasnya. Masyarakat di daerah rawan pun mulai melakukan langkah-langkah evakuasi sesuai prosedur yang telah diajarkan. Status waspada BMKG diumumkan secara luas. Meski gelombang tsunami yang diprediksi relatif kecil, BMKG menegaskan bahwa setiap potensi ancaman harus direspons dengan serius. Para pejabat dan media pun terus memberikan pembaruan agar masyarakat tetap waspada dan tidak panik. Informasi peringatan menyebar dengan cepat, mulai dari media nasional, media sosial, hingga pengeras suara masjid di desa-desa pesisir. Masyarakat diarahkan untuk menjauh dari pantai dan mencari tempat yang lebih aman. Kerjasama antara aparat, relawan dan warga menjadi sangat penting dalam situasi seperti ini. Energi gempa sebesar ini memang mampu menghasilkan gelombang tsunami yang melintasi lautan Pasifik. Namun, seiring perjalanannya, kekuatan gelombang perlahan berkurang sebelum akhirnya tiba di perairan Indonesia. Meski demikian, kewaspadaan tetap menjadi prioritas utama. Respons cepat BMKG, koordinasi pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman lintas negara seperti ini. Peristiwa ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya kesiapsiagaan, solidaritas, dan teknologi dalam melindungi nyawa, serta mengurangi risiko bencana di masa depan. Gempa ini bersumber dari Palung Kurile Kamchatka, zona subduksi aktif di mana lempeng Pasifik menunjam ke bawah lempeng Okhotsk. Proses subduksi menumpuk energi selama bertahun-tahun, lalu dilepaskan tiba-tiba sebagai gempa besar. Mekanisme sesar naik menyebabkan dasar laut terangkat, memindahkan air laut dan memicu tsunami. Kedalaman gempa hanya 18 km, membuat guncangan dan potensi tsunami semakin besar. Inilah alasan peringatan tsunami dikeluarkan, meski jarak ke Indonesia sangat jauh. Pukul 6.24 WIB, sensor global merekam gempa megathrust 8,7 di lepas pantai Kamchatka. Guncangan dangkal ini memicu tsunami setinggi 4 meter di pesisir Rusia, merusak infrastruktur. Di Jakarta, BMKG segera menganalisis data dan menjalankan model tsunami. Dalam hitungan menit, peringatan dini tsunami dikeluarkan untuk Indonesia. Informasi disebar cepat lewat media, aplikasi, dan sistem peringatan lokal. Kecepatan informasi sangat krusial, setiap detik berarti nyawa. Peristiwa ini menguji keandalan sistem mitigasi bencana global. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah menetapkan status waspada tsunami di 10 wilayah di Sulawesi Utara. Status ini dikeluarkan setelah terdeteksi adanya potensi gelombang tsunami akibat aktivitas seismik di kawasan Samudra Pasifik Utara Indonesia. Peta potensi tsunami ini menjadi acuan penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Beberapa wilayah yang masuk dalam daftar waspada, antara lain Gorontalo dan Maluku Utara. Kedua wilayah ini memiliki garis pantai yang panjang dan banyak permukiman di pesisir, sehingga sangat rentan terhadap dampak gelombang tsunami. Selain itu, Papua Barat dan Papua juga termasuk dalam zona rawan. Masyarakat di pesisir kedua provinsi ini diimbau untuk selalu memperhatikan informasi resmi dari BMKG dan segera melakukan evakuasi jika terdengar peringatan dini.
Gelombang tsunami yang diperkirakan datang mungkin kurang dari setengah meter, namun tetap berbahaya, terutama di pesisir landai dan muara sungai. Di wilayah Talaut, BMKG juga telah memetakan estimasi waktu kedatangan gelombang atau ETA, sehingga masyarakat bisa bersiap lebih awal. Halmahera Utara dan Manokwari juga masuk dalam daftar wilayah yang harus meningkatkan kewaspadaan. Di daerah-daerah ini, edukasi tentang jalur evakuasi dan titik kumpul sangat penting untuk mengurangi risiko korban jiwa. Raja Ampat dan Sorong, yang terkenal dengan keindahan alamnya, juga tidak luput dari ancaman tsunami. Pemerintah daerah setempat telah melakukan sosialisasi dan simulasi evakuasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Wilayah lain seperti Biak Numfor, Supiori, Jayapura, dan Sarmi juga berada dalam status siaga. Warga di pesisir diimbau untuk tetap tenang namun waspada, serta mengikuti arahan petugas jika terjadi peringatan tsunami. Khusus untuk Gorontalo, BMKG memberikan pengumuman secara detail mengenai titik-titik rawan dan jalur evakuasi yang harus diikuti oleh masyarakat setempat. Waktu kedatangan gelombang yang diperkirakan oleh BMKG memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan evakuasi dengan tertib dan tanpa panik. Proses evakuasi yang cepat dan terorganisir sangat penting untuk keselamatan bersama. Peta ancaman tsunami ini menyoroti betapa rentannya wilayah utara Indonesia terhadap gelombang tsunami yang berasal dari Samudra Pasifik. Dengan garis pantai yang panjang dan banyaknya permukiman di pesisir, kesiapsiagaan menjadi kunci utama. Daftar wilayah siaga tsunami ini disusun sebagai panduan kesiapsiagaan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Tujuannya bukan untuk menimbulkan kepanikan, melainkan agar semua pihak dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat dan menyelamatkan diri jika terjadi bencana. BMKG dan BNPB mengimbau masyarakat di wilayah terdampak segera menjauhi pantai dan bantaran sungai. Gelombang kecil pun bisa menciptakan arus berbahaya, terutama di sungai. Pemerintah daerah diminta mengaktifkan sirene dan menyebarkan informasi evakuasi melalui semua saluran komunikasi. Prioritaskan evakuasi kelompok rentan dan lakukan dengan tertib. Masyarakat diingatkan untuk tidak panik dan hanya mengikuti informasi resmi BMKG, BNPB, dan BPBD. Jangan kembali ke pesisir sebelum ada pengumuman resmi pencabulan disiplin. Setelah gempa utama, 7 gempa susulan tercatat, terbesar magnitudo 6,9. BMKG terus memantau dan memperbarui analisis risiko. Status waspada masih berlaku di Indonesia, tanpa laporan kerusakan atau korban jiwa. Warga pesisir telah mengungsi ke tempat aman, situasi terkendali. Di Rusia, tsunami 4 meter menyebabkan kerusakan signifikan di pesisir Kamchatka. Dampak terparah tetap dirasakan wilayah terdekat epicentrum. Hidup di cincin api Pasifik menuntut kesiapsiagaan konstan. Setiap hari, kita hidup berdampingan dengan potensi bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ancaman ini nyata dan bisa datang kapan saja, tanpa peringatan yang jelas. Karena itu, kewaspadaan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan utama bagi setiap keluarga dan komunitas yang tinggal di wilayah rawan bencana. Kewaspadaan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Tahu jalur evakuasi, siapkan tas siaga, dan rutin latihan evakuasi. Setiap anggota keluarga perlu memahami peran dan tugasnya saat terjadi bencana. Anak-anak pun harus diajarkan cara bertindak cepat dan tenang. Latihan bersama di rumah dan sekolah akan membangun kebiasaan yang bisa menyelamatkan nyawa saat situasi darurat benar-benar terjadi. Ikuti arahan BMKG dan BNPB, jangan mudah percaya hoax. Informasi resmi sangat penting untuk menghindari kepanikan dan tindakan yang salah. Pastikan selalu memantau perkembangan situasi melalui sumber terpercaya, baik itu aplikasi, televisi, atau radio. Jangan ragu untuk bertanya pada pihak berwenang jika ada informasi yang meragukan. Peringatan resmi, sekecil apapun, harus dipatuhi. Jangan menunda evakuasi atau menganggap remeh peringatan dini. Setiap detik sangat berharga dalam situasi darurat. Tindakan cepat dan tepat bisa menjadi pembeda antara keselamatan dan bahaya. Mitigasi bencana adalah investasi masa depan, baik lewat infrastruktur tahan gempa maupun edukasi masyarakat. Membangun rumah yang kokoh, mengikuti pelatihan kesiapsiagaan, dan aktif dalam kegiatan komunitas akan memperkuat ketahanan kita bersama. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan berdampak besar di masa depan. Gempa Kamchatka jadi pengingat pentingnya sistem peringatan dini dan budaya sadar bencana.
Tragedi ini menunjukkan bahwa kesiapan dan pengetahuan masyarakat dapat mengurangi dampak bencana secara signifikan. Kita harus belajar dari pengalaman tersebut dan terus meningkatkan sistem yang ada. Kesiapan adalah satu-satunya kepastian yang bisa kita ciptakan untuk melindungi diri dan orang tercinta. Dengan saling mendukung, berbagi informasi, dan terus belajar, kita bisa menghadapi ancaman bencana dengan lebih tenang dan percaya diri. Jadikan kewaspadaan sebagai bagian dari gaya hidup demi masa depan yang lebih aman.